masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Evakuasi bayinya. Seorang bayi berusia 3 bulan dievakuasi dari tengah banjir bandang. Pasokan beras di swalayan dan pasar mulai melimpah, namun harganya belum turun. Kawanan pencuri motor dan buah sawit ditembak kakinya. Setelah sempat melambung, harga cabai merah kini mulai turun. Ini terpantau di Pasar Candirejo, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah pada Minggu pagi. Harga cabai merah yang sempat Rp100.000 per kilogram pada akhir pekan lalu kini turun jadi Rp90.000 per kilogram. Harga cabai rawit turun drastis dari Rp80.000 kini jadi Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga cabai karena pasokan dari agen kini sudah meningkat lagi dibanding pada pekan lalu. Rakyatnya juga sebenarnya pembeli-pembeli itu pada ngeluh kenapa barangnya mahal semua. Tapi saya sebagai penjual yang ngikutin harga pasar, kalau belinya mahal ya dijual mahal. Harga cabai besar berapa, Bu? Hari ini 90, Bang. Tapi sampai 100, ini alhamdulillah bisa turun. Kalau bisa ya distabilkan. cabai rawit berapa sekarang, Bu? Cabai rawit 35. 35. Tadinya Sampai 80. Meski harga cabai sudah turun, namun harga sayur mayur dan bumbu masak masih tinggi. Warga mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran dan berharap harga bahan pangan bisa turun semua. Itu berat sekali, Pak. Ya, mohon maaf harus diturunin ya, Pak ya. biasanya beli berapa, Bu, dalam satu hari belanjanya? Satu minggu. Biasanya sampai berapa kilo? Kilo. Karena mahal jadi ya nggak bisa, jadi Dibagi-bagi, Bu, ya? Iya. Sementara itu, untuk harga beras di pasar ini masih tinggi. Harga beras paling murah Rp15.000 per kilogram dan harga beras kualitas premium Rp16.500 per kilogram. Harga telur Rp27.000 per kilogram. Harga bawang merah dan bawang putih kini kompak Rp35.000 per kilogram. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Khawatir akan memakan korban, sejumlah pohon yang sudah tua dan menjulur ke Jalan Sumatera Lintas Timur di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, ditebangi pada Sabtu siang. Petugas dari Dinas Kebersihan yang dibantu tentara, polisi, dan warga bergotong royong merapikan dan menyingkirkan batang pohon yang sudah ditebang. Warga juga membantu polisi mengatur arus lalu lintas supaya tidak macet. Penebangan dilakukan karena intensitas hujan disertai angin kencang sering terjadi sehingga khawatir banyak yang tumbang tersapu angin kencang. Warga juga khawatir jika ada pohon tumbang bisa menimpa kendaraan. Mencegah kerawanan, yang pertama pohonnya yang mati, yang kedua buruk di bawah. Apabila angin kencang seperti kemarin terjadi seperti yang di depan pom bensin unit 2, pas jatuh, untung posisi jatuh nggak ada orang, dan ini kan angin takut mengganggu yang lewat, itu aja. Oke. Ada berapa batang nih? 3, Pak. Petugas menyeleksi terlebih dahulu pohon yang akan ditebang. Jika dianggap rawan tumbang, akan langsung ditebang. Namun jika belum, hanya dirapikan rantingnya saja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
3 pengeroyok seorang wartawan media daring diringkus polisi Polres Tulang Bawang Sabtu siang. Tersangka Hermawan Wiwin, Adi Sastra, dan Robo In. Ketiganya warga Simpang Pematang Mesuji dan ditangkap di tempat persembunyiannya di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Di Polres Tulang Bawang. Dalam pemeriksaan polisi, mengungkap pengeroyokan terhadap Holidi berjumlah 4 orang, 1 tersangka kini masih buron. Pengeroyokan terhadap korban terjadi di halaman tempat hiburan malam karaoke. Mereka merusak mobil dan menganiaya korban hingga kritis menggunakan senjata tajam. Motif pengeroyokan tidak ada kaitannya dengan kerja korban sebagai wartawan, melainkan diduga dendam pribadi tersangka terhadap korban yang pernah cekcok mulut di tempat tongkrongan. Pada saat melakukan pengeroyokan, para pelaku menggunakan senjata tajam. Untuk motifnya? Untuk motif masih kita dalami. Yang terlibat diduga pelaku berapa orang kan? Untuk pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 4 orang. Namun yang baru kami lakukan penangkapan sebanyak 3 orang, sedangkan yang untuk 1 orang masih dalam pengejaran. Senjata tajam jenis pisau badik dan ponsel tersangka serta mobil korban disita sebagai barang bukti. Sementara itu, korban Holidi kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kawanan pencuri motor dan buah sawit Minggu siang diringkus polisi sektor Natar, Lampung Selatan. Tersangka 6 orang yang seluruhnya warga Kabupaten Pesawaran. 2 tersangka Edi Sutrisno dan Rudi Putra ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap kawanan ini terlibat pencurian di banyak TKP di Lampung Selatan. Mereka menyasar apa saja, mulai dari motor, barang elektronik, dan mereka ditangkap setelah membobol gudang sawit milik PT PN 7 di Lampung Selatan. Saya informasikan Sawit. Pencurian buah sawit melibatkan seorang satpam di gudang PT PN 7 dan para tersangka mencuri sekitar 48 ton buah sawit yang diangkut truk. Gembong pencuri ini adalah Edi Sutrisno yang merupakan seorang residivis dan belum lama bebas. ini residivis. Pelaku ini baru keluar dari LP. Ternyata begitu keluar bukannya berubah, tapi tambah jadi melakukan kejahatan curang. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit truk, 3 motor, dan peralatan mencuri milik tersangka. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu para penadahnya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Yang bisa saya informasikan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.